Baik, isi saya mencari dulu terlebih dahulu pada ChatGPT mengenai materi komposisi RNA dengan jurnal 5 tahun terbaru dan standar Q1 sampai Q4. Di sini saya memilih jurnal yang pertama, Modomix, a Database of RNA Modification Pathways 2021 Update. Jurnal ini dari Nucleic Acids Research yang sudah terindeksi Q1. Nah, lalu saya mentranslatekannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi Modomix, Database Jalur Modifikasi RNA Pembaruan 2021. Di sini dijelaskan bahwa blok penyusunan RNA tidak hanya mencakup 4.000 nukleosida atau ribu nukleotida dasar seperti adenosin atau A, uridin atau U, histidin atau C, dan guanosin atau G, tapi lebih dari 150 residu yang diubah secara kimia. Modifikasi RNA telah diidentifikasi di semua jenis molekul RNA, termasuk RNA transport atau tRNA, ribosom atau rRNA, dan messenger atau mRNA, serta berbagai RNA non-coding pendek dan panjang seperti LNC RNA. Banyak dari residu yang dimodifikasi ini memainkan peran penting dalam metabolisme RNA, termasuk pembentukan struktur RNA, stabilitas dan dinamika, penyambungan RNA, poliadenylisasi, transportasi, lokalisasi, dan translability. Mereka juga dapat menjadi peran penting untuk interaksi RNA dengan molekul lain, khususnya dengan protein dan ribonukleoprotein. Jadi saya minta ChatGPT untuk menambah pembahasan. Nah, banyak modifikasi RNA dilakukan pasca transkripsi melalui enzim tertentu. Bahkan beberapa modifikasi bersifat reversibel sehingga memungkinkan sel merespons cepat terhadap perubahan lingkungan. Pentingnya komposisi RNA. Komposisi dan modifikasi RNA juga terlihat dalam kaitannya dengan penyakit manusia, misalnya kanker, gangguan imun, hingga efek neuromuskular, serta dimanfaatkan dalam pengembangan terapi berbasis RNA, termasuk vaksin mRNA modern. Di sini saya juga minta ChatGPT untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana pemahaman tentang komposisi dasar dan modifikasi RNA dapat dimanfaatkan dalam pengembangan obat dan vaksin berbasis RNA untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas, serta mengurangi efek samping buat pasien? Sini saya minta ChatGPT untuk menjawab. Pemahaman mengenai komposisi dasar RNA yang terdiri dari ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen, serta berbagai modifikasinya sangat penting dalam pengembangan obat dan vaksin berbasis RNA. Modifikasi tertentu seperti perubahan pada nukleosida atau penambahan gugus kimia khusus terbukti mampu meningkatkan stabilitas RNA terhadap degradasi enzimatis, memperbaiki efisiensi translasi, serta mengurangi aktivasi respon imun bawaan yang dapat menimbulkan efek samping. Dengan memanfaatkan pengetahuan ini, peneliti dapat merancang molekul RNA yang lebih tahan lama dalam tubuh, menghasilkan protein target secara optimal, dan sekaligus minimalkan risiko reaksi merugikan, sehingga aplikasi RNA dalam terapi dan vaksin menjadi lebih efektif dan aman bagi pasien. Sini saya meminta GPT untuk mencarikan jurnal pembanding. Sini saya memilih yang pertama, mRNA Vaccines for Infection Disease, Principle, Delivery, and Clinical Translation dari Nature Reviews Drug Discovery yang sudah terindeksi Q1. Sini saya kembali, sini saya sudah menerjemahkannya. Lalu saya memasukkannya kembali ke dalam ChatGPT untuk bertanya apakah jawabannya ada, dan ternyata jawabannya ada. Berdasarkan jurnal pembanding yang terlampir, pemahaman mengenai komposisi dasar RNA, ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen, serta berbagai modifikasinya, seperti substitusi nukleosida atau perubahan struktur kimia tertentu, menjadi kunci dalam merancang obat dan vaksin berbasis RNA. Modifikasi ini terbukti mampu meningkatkan stabilitas molekul RNA sehingga tidak cepat terdegradasi oleh enzim, memperkuat efisiensi translasi protein target, dan sekaligus mengurangi aktivasi enzim imun bawaan yang sering menimbulkan efek samping. Dengan demikian, pengetahuan ini memungkinkan pengembangan RNA terapeutik yang lebih efektif, aman, dan tahan lama di dalam tubuh pasien, sehingga berperan penting dalam kesuksesan aplikasi klinis, termasuk pada vaksin mRNA yang modern. Simpulannya adalah pemahaman yang mengenai komposisi dasar RNA beserta berbagai modifikasinya memberi dasar penting bagi pengembangan obat dan vaksin berbasis RNA. Modifikasi pada nukleosida maupun struktur RNA terbukti mampu meningkatkan stabilitas molekul, memperbaiki efisiensi translasi, serta menekan respon imun yang tidak diinginkan, sehingga dapat mengurangi efek samping. Dengan demikian, pemanfaatan pengetahuan ini mungkin terciptanya terapi RNA yang lebih efektif, aman, dan memiliki potensi besar dalam aplikasi farmasi modern, khususnya pada pengembangan vaksin mRNA. Sekian dari saya, terima kasih.